telah menyepakati untuk juga membentuk sebuah tim bersama dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami. Komentar spam kita memang sebagaimana disampaikan kemarin melihat ada kenaikan sebesar 128%, dan secara platform ini, karena untuk pertanggungjawaban platform juga perlu kami umumkan, yang paling banyak adalah di 5 platform media sosial, terutama di TikTok tercatat 35%, Facebook 28%, Instagram 22%, YouTube 10%, X 5%. Jadi kalau kita lihat modus ini, laku tidak bergantung pada satu platform, tapi menyeluruh kepada 5 platform. ComDigi has done a great job of sending us almost several millions pieces of content for us to restrict on gambling, but Meta on its own has also taken down almost 61 million gambling related contents in 2025. So this is an ongoing battle with challenges like these. These are transnational problems beyond borders by highly financially motivated bad actors that requires that no one company can solve. So I think this is where industry, companies like Meta, law enforcement agencies, ComDigi, we all have to work together. Oke, jadi konten barusan itu adalah konten dari ComDigi ya. Kalau hari ini memang media sosial kita, ruang digital kita melalui platform-platform yang ada saat ini itu memang sedang dibanjiri oleh komentar-komentar spam yang mengandung judi online. Nah, ini menjadi salah satu perhatian kita bersama. Kita mengapresiasi pemerintah sudah sedemikian rupa untuk bisa mereduksi atau mengantisipasi terjadinya hal-hal demikian. Namun saya cek baru tadi malam, ya, itu juga komentar-komentar tersebut masih ada dan masih tetap ada di postingan-postingan pemerintah yang mungkin berpotensi viral. Itu pasti ada komentar-komentar judi online. Nah, menurut kami, kalau kita bicara mengenai cybercrime, kejahatan digital, hoax, disinformasi, itu Indonesia hari ini tidak hanya cukup untuk bisa menerbitkan peraturan saja, atau tidak hanya cukup Indonesia hanya bisa menjadi regulator. Tetapi hari ini kita harus berpikir bagaimana Indonesia ini memiliki platform sendiri, yaitu memiliki media sosial sendiri. Karena ya yang sudah kita ketahui bersama bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara pada hari ini di zaman digital itu tidak hanya dilakukan di wilayah fisik saja. Sebagai contoh, dulu ketika ada penipuan, pencurian, bahkan kita berkomunikasi pun sebelum ada smartphone, sebelum ada media sosial, itu dilakukan secara manual atau secara offline. Namun ketika berkembangnya teknologi yang adanya media sosial, adanya smartphone, dan lain sebagainya, itu kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara hampir 80%-nya ada di ruang digital. Nah, kalau semisal kita tidak memiliki platform sendiri, kita tidak berdaulat di ruang digital kita sendiri, maka ya akan selamanya itu kita akan menghadapi masalah-masalah seperti ini. Sebagai contoh, penyebaran disinformasi. Nah, kadang ketika ada hoax atau informasi yang kurang benar yang kemudian disebar itu dengan modus-modus tertentu ya, baik itu untuk keuntungan pribadi, baik itu untuk buzzer dan lain sebagainya, itu dilakukan oleh akun-akun yang terkadang anonim atau akun-akun yang tidak bertanggung jawab. Dalam artian konsep media sosial hari ini yang ada di Indonesia dan ada di dunia pada umumnya itu menggunakan satu mekanisme, yaitu di mana semua orang bisa mendaftar lebih dari satu akun. Sehingga media sosial hari ini itu terlalu banyak akun-akun palsu, akun-akun ternak lah seperti itu. Sehingga kita tidak bisa membedakan mana orang yang asli, mana orang yang palsu, mana suara yang asli, dan mana suara yang memang disengaja dimanipulasi. Karena kita tidak memiliki platform. Platform-platform tersebut mengejar bagaimana tumbuhnya jumlah pengguna sebanyak-banyaknya. Karena
menyangkut terkait nilai valuasi bisnis. Tapi tidak memperhatikan bagaimana kevalitan datanya. Sehingga ini akan menjadi dampak negatif bagi ruang digital yang ada di Indonesia. Nah, maka kami di Protades Indonesia hari ini itu sedang membangun ekosistem media sosial versi kita sendiri. Media sosial versi Indonesia, media sosial buatan kita sendiri. Yaitu apa yang kita sebut dengan aplikasi Dedi Desa Digital Indonesia. Nah, bagaimana aplikasi Dedi ini kemudian bekerja? Saya akan tunjukkan, ini adalah tampilan dari aplikasi Dedi. Nah, aplikasi Dedi ini merupakan aplikasi sosial media bagi warga desa yang ketika akan mengaktifasi akun mereka untuk masuk dalam ekosistem media sosial desa, itu harus menggunakan verifikasi yang ada di desa. Sehingga konsepnya itu adalah zero fake account atau tanpa akun palsu. Karena semua akun yang ada di Dedi ini merupakan orang asli yang diverifikasi oleh pemerintah desa. Nah, fungsi dari aplikasi Dedi ini sama seperti media sosial pada umumnya, yaitu kita bisa melakukan upload status, kita bisa melakukan menambahkan cerita, kita bisa melakukan like, kita bisa melakukan komentar, dan kita bisa menambah pengikut, melihat profil orang, ada postingan, jumlah postingan, pengikut, mengikuti, dan juga foto profilnya. Nah, semua yang ada di dalam ekosistem ini merupakan satu upaya kita untuk membangun ekosistem digital masyarakat yang berdaulat. Nah, kemudian selain itu, juga kita memfasilitasi bagaimana pemerintah itu juga ikut terlibat di dalam fungsi dari pengawasan dan juga fungsi dari fasilitator dalam kegiatan di dalam ruang digital, termasuk tidak hanya pada sosial media, chatting, tapi juga ada fitur-fitur seperti marketplace. Nah, di mana setiap warga masyarakat desa yang terdaftar di dalam ekosistem media sosial kita sendiri, itu mereka bisa membuat toko online. Jadi mereka bisa membuat toko, lebih dari satu juga bisa, kemudian menjual produk dagangan mereka. Sehingga ada fitur semacam marketplace versi desa. Nah, kemudian selain itu juga, selain marketplace, kita bisa menjual, kita juga bisa membeli. Misal kita melihat ini ada Yamaha Fiction. Nah, ini bisa kita beli dan bisa kita chatting dengan yang menjualnya. Nah, kemudian selain itu juga ada fitur seperti Reels atau video pendek ya pada sosial media pada umumnya. Baik itu video pendek yang mungkin kontennya itu adalah seperti anak-anak muda. Nah, ini seperti ini. Bisa kita scroll-scroll, bisa kita like, dan bisa kita komen. Kita juga bisa mengupload Reels kita sendiri. Nah, kemudian, ini yang membedakan media sosial yang sekarang kita gunakan dengan media sosial yang sedang kita bangun, itu adalah tidak hanya pada aktivitas sosial ataupun komunikasi, tetapi juga melayani terkait layanan-layanan publik. Yaitu bagaimana ketika masyarakat desa itu mau membuat surat. Nah, membuat surat, mereka tinggal memanfaatkan fitur surat keterangan usaha, ada surat keterangan domisili. Jadi pengajuan surat itu bisa dilakukan melalui aplikasi medsos. Nah, kemudian juga selain surat menyurat itu ada, kita mau melihat data pembangunan, kita mau melihat data UMKM yang ada di desa kita atau desa lain, itu juga masuk di dalam aplikasi ini. Termasuk ketika kita juga mau melihat sebagai masyarakat, tentunya kita ingin yang namanya transparansi. Nah, transparansi itu kita bisa melihat yang namanya JDIH desa atau jaringan dokumentasi dan informasi hukum. Ya, seperti kayak kita mau lihat perdes, SK yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh kepala desa dan pemerintah desa. Nah, kemudian tidak hanya itu, bahkan kita juga bisa melakukan e-voting karena konsepnya di media sosial ini adalah zero fake account, satu KTP, satu orang, satu media sosial. Maka di sini memungkinkan untuk bisa melakukan, kita menyampaikan aspirasi warga, kemudian pengaduan dan laporan.
survei kepuasan, menilai bagaimana pemerintah desa melayani masyarakatnya. Kita bisa menilai sendiri. Kemudian juga ada e-voting desa. Nah, e-voting desa itu yang kemudian nantinya bisa digunakan untuk pemilihan, baik itu pemilihan ketua Karang Taruna semisal di desa, kemudian baik itu untuk pemilihan BPD, baik itu pemilihan RT RW, bahkan mungkin bisa jadi sampai pemilihan kepala desa secara e-voting. Sehingga ini akan menghemat anggaran. Nah, kemudian juga ada e-form desa. E-form desa itu adalah seperti layaknya pemerintah desa melakukan sensus. Jadi ketika pemerintah desa misal ada pendataan pelaku UMKM di desa, maka nanti field pertama ada nama, alamat, kemudian nama bidang usaha, kemudian jumlah karyawan, dan lain sebagainya. Jadi fungsinya itu banyak sekali, tidak hanya pada e-demokrasi saja, tetapi juga ada seperti desa pintar. Desa pintar itu kita buat untuk kemudian di dalamnya memungkinkan masyarakat desa untuk belajar. Misal mau belajar mengenai budidaya lele, maka akan muncul ensiklopedia tentang lele, kemudian ada jurnal penelitian tentang lele dari para akademisi, nah itu bisa kita baca. Dan dilengkapi dengan artificial intelligence, jadi kita bisa chatting dengan AI-nya, misal budidaya lele, kemudian berapa modalnya, nanti akan dijawab. Ya, jadi kita juga membangun AI yang digunakan nantinya untuk masyarakat desa. Selain itu juga ada berita desa, kemudian ada mendengarkan musik, radio, dan juga nonton TV. Nah, nonton TV ini kita bisa memilih channel, semisal kita mau memilih channel Dai TV. Nah, kita buka Dai TV, maka akan muncul live streaming televisinya ya. Jadi ini akan mempermudah desa, bagaimana satu aplikasi desa itu dapat kemudian memfasilitasi dari semua yang ada. Sekarang adalah bagaimana kita itu bisa membangun satu ekosistem untuk masyarakat kita, dan kemudian saya yakin ketika itu tercapai, digunakan oleh semua masyarakat Indonesia, maka yang namanya judi online, yang namanya kejahatan digital, apalagi mungkin kalau kita pernah mengalami ada orang yang menggunakan identitas kita, kemudian mereka membuat WhatsApp, kemudian mereka meminta seperti minta pulsa di orang-orang yang kita kenal. Padahal itu bukan kita. Nah, itu menjadi salah satu hal-hal yang harus kita antisipasi. Sehingga pada dasarnya adalah pemerintah hari ini harus mulai berpikir bagaimana kita itu bisa memiliki platform sendiri. Nah, kami dari tim Protades Indonesia akan berkomitmen bagaimana ini bisa dapat diterapkan di seluruh desa di Indonesia, sehingga kita akan mencapai apa yang kita sebut sebagai kedaulatan di ruang digital. Jadi tugas ini memang bukan tugas yang mudah, karena ya untuk bisa menciptakan dan berdaulat di ruang digital kita sendiri, maka dibutuhkan yang namanya kesadaran. Kesadaran tidak hadir kepada kesadaran dari pemerintah saja, tetapi juga dari masyarakat. Bagaimana sekarang itu kita sudah terlalu capek setiap hari melihat apa yang tidak seharusnya kita lihat, dan juga setiap hari kita kadang melihat sampah-sampah digital yang ada di media sosial kita, sehingga kesadaran itu harus tumbuh dari diri kita bahwa kita itu menginginkan satu ruang digital yang bersih, satu ruang digital yang aman, nyaman, dan tanpa disrupsi. Dan kesadaran itu juga harus tumbuh juga dari atas, dalam artian pemerintah itu bagaimana bisa mendorong agar bisa ekosistem ini bisa tercipta dan juga dapat diterapkan di masyarakat kita atau masyarakat Indonesia. Kita lihat negara-negara adidaya seperti Amerika, mereka memiliki WhatsApp, mereka memiliki Meta dan sebagainya. Kemudian Cina, mereka memiliki TikTok, yang itu dapat digunakan untuk penyebaran pengaruh. Karena kalau kita bicara terkait kedaulatan, hari ini tidak hanya pada kedaulatan wilayah fisik seperti laut, udara, ataupun darat, tapi kita juga bagaimana di ruang digital ini dapat bisa berdaulat. Karena hari ini komunikasi kita, data-data kita
Data-data vital kita yang digunakan untuk keseharian, bahkan di level pemerintahan pun kita komunikasi itu data-data kita disimpan di luar negeri. Sehingga kita perlu memfasilitasi bagaimana negara itu hadir secara penuh, tidak hanya menjadi regulator, tetapi juga menjadi pemain utama dalam ekosistem di ruang digital bangsa. Jadi ada 3 konsepnya media sosial versi Indonesia yang sedang kita bangun. Itu adalah zero fake account, zero disinformasi, karena ketika nanti ada postingan ujaran kebencian, nanti akan bisa diawasi secara bersama atau di take down ketika itu sudah melanggar norma dan etika ataupun undang-undang. Dan juga zero cybercrime, harapannya tidak ada penipuan digital karena semua akun di media sosial Dedi ini adalah akun asli ya. Jadi bayangkan saja, hari ini kadang kita berkomunikasi dengan orang yang belum tentu itu asli. Kadang mau kita cari jodoh pun itu banyak yang palsu ya, dengan foto-foto profil yang palsu, dengan data-data yang palsu. Tapi hari ini ketika semuanya akun asli, pasti akan bisa menghilangkan hal-hal yang saya sebutkan tadi, apalagi di tengah kondisi geopolitik, kondisi Indonesia yang saat ini mungkin banyak penggiringan opini, kemudian buzzer itu akan bisa kita reduksi atau bahkan bisa kita hilangkan. Dan paling penting adalah Indonesia tidak terpengaruh pada algoritma yang dibuat oleh asing ya, karena kita memegang algoritma kita sendiri. Salam dari Protades, menjaga data desa, menjaga kedaulatan bangsa.